Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 jebakan catur di pembukaan Scandinavia Defense. Nah tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana pembukaan Scandinavia Defense tersebut itu diawali dari E4 dan D5, dan inilah yang dinamakan Scandinavia Defense. Dan pion pukul pion dan menteri pukul pion. Kuda ke C3 mengancam menteri ke A5. D4 langsung menguasai jalur pusat C5 sekaligus E5. Dan kuda ke F6 dan kuda ke F3. Dan jelas teman-teman, jalur pusat sedang dikuasai oleh putih. Dan gajah G4 langsung mengepin kuda, dan H3 mengancam gajah ke H5, dan G4 mengancam gajah G6 dan kuda ke E5. Nah teman-teman, di posisi seperti ini ada dua variasi. Dan variasi yang pertama yaitu adalah kuda ke C6, langsung mencoba untuk menukarkan kudanya. Tetapi buat putih jangan gegabah terlebih dahulu. Kalian langkahkan kuda ke C4 terlebih dahulu mengancam menteri. Dan di posisi seperti ini teman-teman, jalur menteri cuma ada menteri ke B4 sekaligus A6. Dan kita coba terlebih dahulu menteri ke B4. Maka di sini ada A3. Di mana di posisi seperti ini menteri terjebak. Dan mau tidak mau, menteri pukul kuda dan pion pukul menteri. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini dikarenakan unggul kualitas menteri teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 ini, di mana jawaban yang kedua yaitu adalah menteri ke A6. Maka simpel saja, kuda ke D6 skak dan pion pukul kuda, dan gajah pukul menteri, pion pukul gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga putih sangat diunggulkan kualitas menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 teman-teman. Nah di langkah yang ke-8 ini C6 untuk membuka ruang bagi menteri, maka kuda ke C4 mengancam menteri. Apabila menteri ke C7, maka menteri ke F3. Dan gajah pukul pion dan gajah ke F4 mengancam menteri. Menteri ke D8 dan menteri ke E2 mengancam gajah. Dan lihat teman-teman, bangunan perwira dari putih itu sangat leluasa sekali untuk berkembang. Dan gajah G6 dan kuda ke D6 skak, raja ke D7 dan kuda pukul pion. Dimana di posisi seperti ini perwira dari putih itu sangat leluasa dalam berkembang teman-teman. Dan menteri ke B6 dan kuda ke A4 mengancam menteri. Dan apabila menteri pukul kuda, maka kuda ke C5 skak, raja ke C8 dan kuda pukul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-15 teman-teman. Nah di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan menteri pukul pion dan di sini ada benteng ke D1, jelas menteri tidak dapat kabur kemana-mana. Dan menteri pukul benteng dan menteri pukul menteri skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, sekarang kita kembali lagi di langkah yang ke-15, di mana di posisi seperti ini apabila dijawab dengan menteri ke B4 skak, maka gajah ke D2 menutup. Dan teman-teman, kalau menteri pukul kuda maka hasilnya akan sama seperti tadi.
dan menteri pukul pion, dan gajah ke C3 mengancam menteri. Menteri ke F4, maka benteng ke D1 skak, kuda ke D5 menutup, maka kuda B ke C5 skak, raja ke D6, dan gajah G2 langsung mengancam kuda E5, dan rokade pendek A5, dan benteng F ke E1, E4, dan menteri ke C4, dan raja ke C7, maka benteng pukul kuda, dan pion pukul benteng, dan menteri pukul pion, dan gajah pukul kuda, dan kuda pukul gajah, dan menteri ke H6, dan gajah ke E5 skak, raja ke B6, maka kuda ke A4 skak, dan raja ke A7, gajah ke D4 skak, raja A6, dan gajah ke F1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah teman-teman, di langkah yang ke-16 ini apabila dijawab dengan menteri pukul kuda, maka seperti yang saya bilang tadi, menterinya tetap akan jatuh, kuda ke C5 skak, dan menteri juga jatuh teman-teman. Dan tipe seperti ini apabila dipilih dengan menteri pukul kuda ke A4, maka kuda ke C5 ini juga skak, dan menteri juga jatuh teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini kita memegang bedak hitam, dimana A4, D5, dan pion pukul pion, dan menteri pukul pion. Kuda ke C3 mengancam menteri, menteri A5, D4, dan E5, dan pion pukul pion, gajah B4 mengancam kuda 2 kali, gajah D2, dan kuda ke C6 mengancam pion, A3 mengancam gajah, maka kuda ke D4. Dan di posisi seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan pion pukul gajah, maka menteri pukul benteng, menteri pukul menteri, dan kuda pukul pion skak, dan sekaligus mengancam menteri teman-teman. Dan raja ke D1, maka kuda pukul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah unggul kualitas perwira, dan dipastikan sangat diunggulkan dan akan mengunci kemenangan teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini kita memegang bedak putih lagi, dimana E4, D5, dan pion pukul pion, menteri pukul pion, kuda ke C3, menteri ke A5, kuda ke F3, dan gajah G4 mengepin kuda, dan H3, dan gajah pukul kuda, dan menteri pukul gajah, sekaligus mengancam pion lemah di petak B7, dan kuda ke C6 memblokir jalur menteri, dan gajah ke B5 mengancam kuda 2 kali, menteri ke B6 untuk melindungi kuda, maka di sini ada kuda ke D5 mengancam menteri. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul gajah, maka kuda pukul pion skak, dan dipastikan menteri juga jatuh. Raja ke D8, dan kuda pukul menteri, kuda ke F6. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih juga sudah unggul kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 teman-teman. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan menteri ke C5, kuda pukul pion skak sekaligus mengancam benteng, raja ke D8, dan D4 juga mengancam menteri, menteri ke B4 skak, dan C3, dan menteri ke A5, dan barulah kuda ke E6 skak, dan pion pukul kuda, dan menteri pukul gajah skak, raja ke C7, dan menteri pukul benteng, dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah unggul kualitas perwira dan juga 1 pion teman-teman.
Nah, oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah, teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan raja ke-8, maka simpel saja gajah pukul kuda, skak, dan pion pukul gajah, dan menteri pukul pion, skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah, teman-teman, di jebakan yang keempat ini di mana E4, D5, dan pion pukul pion, menteri pukul pion, kuda C3, mengancam menteri, menteri ke-8, dan D4. Kuda ke C6, mengancam pion 2 kali, maka D5, mengancam kuda. Kuda ke E5, dan kuda ke F3, langsung mengajak pertukaran kuda. Dan apabila gajah G4 mengepin kuda, maka simpel saja kalian pukul saja kudanya, kuda pukul kuda, dan pengorbanan menteri. Gajah pukul menteri, dan gajah ke B5, skak, dan C6. Dan pion pukul pion, dan A6. Dan C7, skak. Dan pion pukul gajah, dan pion pukul menteri, juga promosi, dan beteng pukul menteri, dan kuda pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah mutlak unggul 1 perwira kuda. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka gajah pukul pion, skak, dan menteri ke D7, maka gajah pukul menteri, skak. Raja D8, maka gajah ke C6. Dan apabila gajah ke H5, maka gajah pukul beteng, F6. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah unggul 2 perwira sekaligus. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12 ini, di mana tipe seperti ini apabila dijawab dengan beteng ke C8 langsung mengancam gajah, maka kuda pukul pion, skak, raja C7, dan raja pukul gajah, dan raja pukul gajah, dan kuda pukul beteng, dan G6, dan kuda ke F7. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah mutlak unggul jumlah perwira, dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir ataupun yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini di mana E4, D5, dan pion pukul pion, dan kuda ke F6 mengancam pion 2 kali, dan kuda ke C3, kuda pukul pion, dan gajah ke C4 mengancam kuda, kuda ke B6 sekaligus mengancam gajah, gajah B3, kuda ke C6, dan kuda F3, E5, maka D3, gajah G4 langsung menyerang kuda dan mengepin kuda, dan H3 mengancam gajah, gajah H5, maka tipe seperti ini teman-teman kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul pion, mengorbankan menteri. Dan apabila gajah pukul menteri, maka gajah pukul pion, skak. Dan tipe seperti ini teman-teman, raja cuma ada satu jalan, raja E7. Dan gajah ke G5, skak, dan sekaligus mengancam menteri teman-teman. Dan raja ke D6, tipe seperti ini teman-teman, kalian tidak usah terburu-buru untuk mengambil menterinya. Kalian langkahkan terlebih dahulu kuda ke E4, skak, dan raja pukul kuda, F4, skak, raja ke D4, dan beteng pukul gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan raja ke F5, maka kuda G3, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 ini, di mana tipe seperti ini raja ke D4 dan beteng pukul gajah, dan raja ke E3 untuk menyelamatkan diri dari ancaman skakmat, dan rogar pendek teman-teman. Nah teman-teman, kita kembali lagi di langkah ini apabila tipe seperti ini dijawab dengan menteri ke D7 untuk menyelamatkan diri, maka C3 skak, raja ke E3,
dan F5. Open skak, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya, di mana di pose seperti ini raja E3 untuk menyelamatkan diri dan roket pendek, dan kuda ke D4 dan beteng D ke E1 skak, kuda ke E2 menutup sekaligus skak dan beteng pukul kuda skak, raja pukul beteng, maka gajah ke H5 skak, raja ke E3 dan beteng F3 skak, raja ke D4 dan gajah ke F7 dan gajah ke B4 dan C3 dan gajah pukul pion dan pion pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.